Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Bagaimana kabarnya teman-teman? Oke, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara kita membuat sebuah tugas untuk para siswa melalui Google Classroom. Kalau video yang pertama kita membuat tugas dari Google Form, maka untuk video yang kedua kali ini kita akan membuat tugas dari Google Classroom. Oke, yang pertama yang harus diperhatikan adalah bahwa laptop kita maupun komputer kita sudah terkoneksi dengan internet. Lalu yang kedua, kita bisa membuka Google Chrome ataupun Mozilla. Nah, untuk masuk ke dalam Google Classroom ini sama halnya dengan Google Drive, bahwa kita harus masukkan akun kita ke dalam Google. Nah, ini adalah tampilan jika kita sudah masuk ke dalam akun kita. Di sini disediakan beberapa aplikasi di Gmail, File, Contacts, Drive, dan Google Classroom. Nah, di sini tempatnya Google Classroom. Ini kita klik. Nah, Google Classroom ini sama halnya dengan Google Drive, di mana kita bisa membuat sebuah tugas ataupun soal-soal yang nantinya akan kita bagikan kepada siswa kita. Nah, ini adalah tampilan dari Google Classroom jika kita sudah memiliki kelas, baik itu kita membuat sebuah kelas ataupun kita ikut dalam sebuah kelas. Nah, kita mulai dari awal saja bahwa kita akan membuat sebuah kelas yang nantinya akan membagikan sebuah tugas kepada siswanya. Kita klik di sini, lalu kita buat kelas. Lalu kita oke, bisa kita lanjutkan. Nah, ini adalah biodata dari kelas yang kita buat nanti. Kita beri nama kelas baru, bagiannya misalkan semester, kita kasih seperti ini, semester genap, mata pelajaran misalkan matematika. Ruang ini opsional saja, bisa diisi, bisa tidak, kita buat. Nah, nanti jika kelas sudah ada, nah ini tadi kelas yang baru kita bikin, bahwa ada kelas baru semester genap dengan kode kelas seperti ini bisa nanti yang digunakan siswa untuk masuk ke dalam kelas kita. Nanti bisa di share kepada siswa, lalu siswa masuk ke dalam kelas kita. Nah, sini kemarin sudah dijelaskan bahwa ada fitur-fitur yang terdapat dalam Google Classroom, seperti dalam forum. Di sini forum nantinya jika kita menge-share atau membagikan sebuah tugas, maka di sini siswa bisa mengomentari, menanggapi ataupun membalas sebuah tugas yang kita kirimkan. Nah, di sini sebenarnya ada tugas kelas. Nah, di sini tempatnya kita akan membuat sebuah tugas ataupun soal. Di sini ada anggota. Ini anggotanya ini terdiri dari guru dan siswa. Ini juga bisa kita tambahkan, misalkan dalam satu kelas itu memiliki 2 guru, maka kita bisa saja menambahkan dengan cara menggunakan tombol ini. Lalu yang kedua ada siswa. Nah, di sini nanti jika siswa sudah memasukkan kodenya, maka akan ditampilkan siswa-siswa yang sudah masuk dalam kelas kita. Langsung saja bahwa kita di sini ingin membuat sebuah tugas kelas. Kita bisa klik buat ini. Nah, di sini kita bisa membuat berbagai tugas, misalkan tugas ataupun sebuah pertanyaan kuis ataupun sebuah pertanyaan. Selain itu, kita juga bisa membuat sebuah materi. Tanpa kita mengirimkan satu tugas, kita juga bisa mengirimkan sebuah materi. Coba kita ujikan satu persatu. Misalkan kita ingin membuat sebuah tugas. Nah, ini adalah tampilannya, judulnya kita kasih
latihan soal 1. Oke, petunjuk opsionalnya, misalkan petunjuknya yaitu basmalah. Lalu yang kedua, teliti. Yang ketiga, jujur. Oke, ini adalah petunjuk dari soal kita yang kita bagikan ke siswa. Ini opsional saja, bisa diisi ataupun tidak. Lalu kita menambahkan tugas kita. Kita bisa menambahkan berupa dari Google Drive ataupun dari link, bisa juga dari file yang ada di berkas kita, atau bisa berupa sebuah video yang nantinya kita hubungkan dengan itu. Atau bisa juga kita membuat dokumen baru. Ini bisa berupa slide, spreadsheet atau Excel, bisa berupa foto, gambar, atau bisa sebuah formulir yang nantinya dihubungkan dengan Google Form. Nah, kita coba dulu dengan menambahkan yang dari Google Drive, dan ini akan dihubungkan langsung dengan Google Drive. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari file-file yang ada di dalam Google Drive kita yang sudah tersimpan di dalam Google Drive kita. Nah, misalkan kita ingin membagikan tugas soal, lalu kita tambahkan. Nah, ini secara otomatis akan menambahkan bahwa kita tadi mengambil soal atau tugas dari Google Drive. Nah, di sini bisa kita edit. Apakah siswa di sini hanya bisa melihat file saja, atau bisa mengeditnya, atau bahkan bisa membuat salinan yang kita berikan. Nah, karena di sini ada soal PDF, kita mengeditnya bahwa siswa hanya bisa melihat saja, yang nantinya jawabannya akan ditulis di lembar yang lainnya. Nah, jangan di sisinya, di sini kita bisa mengeditnya bahwa tugas ini akan diberikan untuk kelas siapa saja. Nah, misalnya kita memiliki banyak kelas, saya tidak perlu membuat satu persatu kelas. Kita bisa mencentang kelas mana saja yang akan kita kirimi tugas ini. Misalkan saya ingin mengirim tugas ini kepada kelas coba, kelas baru, dan latihan. Nah, nanti bahwa tugas soal ini akan diberikan kepada 3 kelas ini. Oke, selanjutnya untuk poinnya kita bisa mengaturnya 100 ataupun yang lainnya. Untuk tenggat waktu ini kita memberikan batas sampai kapan siswa akan mengerjakannya. Misalkan siswa akan mengerjakannya sampai tanggal 4 Juli. Nah, seperti ini. Topik ini opsional, bisa diisi ataupun tidak. Kita bisa memberikan topik, ataupun kita bisa juga menambahkan rubriknya. Nah, setelah ini sudah selesai mengeditnya dan kita memberikan tugas, kita tugaskan bahwa jika kita menekan tugaskan ini, maka tugas-tugas ini akan terkirim ke 3 kelas tadi ini. Jadi kita tugaskan seperti ini, dan nanti soal-soal itu tadi akan tersampaikan ke 3 kelas tadi. Nah, kita kembali ke forum, kita lihat. Nah, sini ada bahwa saya itu sudah memposting tugas baru. Di sini sudah ada pemberitahuannya. Kita lihat kembali. Nah, ini sini bahwa di tugas kelas itu akan ada pemberitahuan bahwa tugas soal ini sudah diberikan, bahwa tanggalnya terakhir penugasannya itu adalah 4 Juli. Nah, nanti jika siswa sudah mengisinya dan mengirimkan, maka akan ada yang diserahkan berapa, yang diberikan berapa. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita coba membuat sebuah tugas dari tugas kuis. Sebenarnya antara tugas kuis dan tugas itu sebenarnya sama saja tampilannya. Coba kita berikan contoh ini. Soal
harian, misalkan pesan job channelnya samalah, kita isi yang sama seperti yang awal. Teliti, maaf saya seperti ini, teliti. Ketiga, nah di dalam tambahkan tugas ini kita bisa saja menambahkan dari blank quiz ataupun dari Google Form yang masih baru. Jadi nanti kita mengeditnya, membuat soal baru dari Google Form. Nah, misalkan saya ingin dari sebuah link. Nah, jika kita menambahkan tugas dari sebuah link, maka kita harus tahu dulu linknya itu dari mana. Nah, kita coba dari link, kita ambilkan link dari Quizizz. Karena dulu kita pernah belajar tentang Quizizz, kita mencoba untuk menghubungkan ke Quizizz. Jadi, Google Classroom ini bisa terhubung dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Misalkan tadi kita sudah terhubung oleh Google Form. Nah, yang ini kita mencoba untuk menghubungkan Google Classroom dengan Quizizz. Ini kita sudah masuk dalam Quizizz. Nah, seperti ini. Jika kita sudah punya kelas ataupun kita sudah punya soal-soal, kita bisa langsung saja menambahkan ke dalam Google Classroom. Misalkan kita di ini. Nah, di sini saya ingin menambahkan tugas tentang bahasa Arab yang nantinya linknya akan kita bagikan melalui Google Classroom. Saya ingin bahasa Arab ini dijadikan PR, kita klik ini jadikan PR, homework. Kemudian kita akan menyalin linknya. Nah, di sini bahasa Arab ini ada 20 pertanyaan yang harus diselesaikan dengan batas waktu. Misalkan kita buat sama seperti tadi 4 Juli dengan jam dengan berakhirnya misalkan jam 6 ini ya, ini. Nah, kita lanjutkan. Di sini nanti akan ada link yang bisa di-sharekan kepada siswa-siswa. Nah, seperti ini kita berbagi link, kemudian kita tekan tombol ini. Nah, ini kita berbagi link. Nah, ini sudah terhubung dengan Google Classroom. Jika kita menekan berbagi link, maka ini akan terhubung dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya, misalkan dengan Google Classroom atau Remind atau Canvas atau Psikologi. Ini bisa langsung terhubung dengan aplikasi lainnya. Karena kita menggunakan Google Classroom, kita klik ini. Oke, masih loading. Ini langsung bisa terhubung dengan Classroom. Nah, sebelumnya kita harus bisa memasukkan akun kita. Nah, ini kita gunakan akun ini. Oke, kita izinkan. Ini kita klik sini, izinkan. Selain Quizizz, Google Classroom ini juga bisa kita hubungkan dengan yang lainnya. Coba kita kembali ke sini, tambahkan link. Oke. Ini kita salin link. Nah, saja kita salin link. Kita copy linknya ke sini. Oke, kita tambahkan link. Nah, jadi nanti siswa akan membuka linknya ini nanti yang akan terhubung oleh
Quizzes. Coba kita buka. Nah, kita coba apakah ini sudah terhubung ke Quizzes. Nah, nantinya siswa akan terhubung langsung kepada Quizzes dan akan join langsung ke Quizzes. Nah, seperti ini. Nah, nanti guru akan memulainya. Oke, jadi ini sudah terhubung. Oke, karena ini sudah selesai, maka kita mengeditnya untuk kita kirim ke kelas mana saja. Seperti tadi, coba kita mengirimkan ke 3 kelas dengan waktu tenggat kita buat sama tanggal 4 Juli. Oke, kita tugaskan. Oke, jadi yang pertama kita sudah membuat tugas yang berupa Google Drive, file dari Google Drive. Lalu selanjutnya kita membuat tugas dari sebuah link. Nah, ini tadi yang pertama kita sudah membuat tugas dari soal latihan ini yang berupa dari file kita. Lalu yang kedua kita membuat tugas yang berasal dari Quizzes. Nah, ini sama bahwa tanggalnya adalah 4 Juli, nanti akan ada yang diserahkan berapa, yang diberikan berapa. Oke, di dalam forum itu juga pasti ada notifikasi bahwa kita sudah memposting tugas baru. Oke, kembali ke tugas kelas. Coba kita membuat sebuah pertanyaan. Sebenarnya tugas sudah, kita membuat sebuah pertanyaan. Sama sebenarnya bahwa tugas pertanyaan ini akan berisi tentang sebuah pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh siswa. Misalkan seperti ini, jawablah pertanyaan berikut. Ini adalah jika menginginkan pertanyaan ini berupa jawaban singkat atau pilihan ganda, kita bisa memilihnya. Misalkan kita ingin menginginkan pilihan ganda. Nah, di sini nanti akan ada opsi-opsi yang bisa dipilih oleh siswa. Ini saya ingin rubahnya menjadi jawaban singkat saja. Nah, dan itu kita juga bisa menambahkan file yang sama seperti tadi, berupa file yang ada di dalam browser kita ataupun yang berasal dari YouTube. Karena ini adalah jawab sebuah pertanyaan, maka atau bisa kita langsung memberikan soal ke siswa seperti ini, atau bisa juga dengan ganda seperti ini. Misalkan kita membuat sebuah pilihan ganda seperti ini, apa yang disebut kerjasama. Seperti ini, kita ganti saja soalnya karena ini kan ganda ya. Seperti ini, satu ditambah 2 tambah 2 sama dengan, karena ini pilihan ganda, misalkan seperti ini, antar 3 4 5. Ini kita hapus saja, ini juga kita hapus. Oke, terus yang kedua dan seterusnya nanti berisi tentang soal-soal, atau bisa kita tambahkan berupa YouTube ataupun file kita. Nah, jika sudah sama, kita mengeditnya dari kelas baru, kelas coba, dan latihan. Oke, terus tanggal waktunya kita edit seperti yang awal, dan lalu kita
ini sama, jika kita mengirimkan maka akan terkirimkan ke dalam 3 kelas. Nah, ini ada notifikasi baru bahwa kita membuat sebuah pertanyaan untuk dikirimkan ke dalam kelas. Nah, seperti ini. Ini tadi tampilannya bahwa kita membuat soal berupa multiple choice perhatian ganda seperti ini. Lalu selanjutnya kita ingin, selain kita membuat sebuah tugas, kita juga bisa membuat sebuah materi jika kita menginginkan sebuah penjelasan materi kepada siswa. Misalkan kita coba, kita ingin membuat materi seperti ini, pelajari materi berikut. Oke. Misalkan kita ingin materi ini berupa video, maka akan secara langsung terhubung kepada YouTube. Jika kita sudah mengetahui linknya atau videonya, maka kita bisa mengisikan di sini. Namun jika kita belum tahu, maka kita bisa mencarinya. Misalkan kita coba menghubungkan dengan YouTube ataupun kita mencarinya di sini dulu. Nah, ini kita hubungkan ke YouTube dulu, baru kemudian kita copy linknya ke Google Classroom. Oke. Misalkan seperti ini, materi penjumlahan, materi penjumlahan. Di sini nanti akan muncul video-video yang berkaitan dengan materi penjumlahan. Nah, seperti ini. Ini adalah materi-materi yang sedang kita cari. Jika kita menginginkan, kita coba klik ini, baru kita tambahkan. Nah, ini bahwa kita memberikan materi berupa video yang nantinya akan didownload oleh siswa dan kemudian dipelajari. Lalu kemudian kita beri deskripsi tugasnya seperti ini: download video, pelajari, dan berikan uang. Pelajari, dan seperti ini. Lalu karena kita hanya memberikan sebuah materi, maka tampilan yang sama seperti penugasan, seperti tenggat waktu ataupun topik rubrik, maka tidak ada. Maka di sini hanya ada tertulis bahwa materi ini akan disampaikan kepada kelas mana saja. Ini bisa kita pilih. Nah, sedangkan topiknya ini bisa kita isi seperti tenggang waktu ataupun rubrik, maka tidak ada karena ini hanyalah sebuah materi, bukan penugasan. Lalu kita posting. Oke. Nah, di sini akan ada pemberitahuan baru bahwa kita sudah mengirimkan sebuah materi berupa video. Nah, dari beberapa tugas-tugas berupa tugas kuis ataupun tugas dari link, nah ini bisa kita lakukan dalam satu aplikasi, yaitu Google Classroom, yang nantinya akan terhubung oleh beberapa aplikasi lainnya seperti Quizzes, Google Forms, dan juga YouTube. Nah, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.